Oke Wak, jadi kisah yang akan ceritakan ini dikirim sama kita yang bernama Nining dari Banten. Halo Mbak Nining. Nah jadi Wak, kisah ini tuh berkaitan sama sosok urban legend yang ada di kampungnya dan disebut sebagai hantu keke atau hantu air. Kata Nining, sebenarnya tuh Nat, ada banyak kejadian horor di kampung aku yang dipercaya sebagai ulah dari si hantu keke ini. Tapi di sini si Mbak Nining ini cuma akan menceritakan 2 kejadian aja. Yang pertama kejadian tahun 2010 yang disaksikan langsung sama Nining. Terus kejadian kedua adalah kejadian di tahun 2012 yang dialami langsung sama Nining. Jadi Nining ini pernah jadi saksi dan pernah juga jadi korban ya Wak. Jadi sini ada 2 cerita. Nah jadi wilayah kampungnya Nining ini Wak dilewati sama aliran satu sungai besar. Seperti kebanyakan sungai lainnya, sungai di kampungnya Nining ini juga berada di area yang lebih rendah dari pemukiman warga. Buat turun ke sungai itu, warga ini harus melewati deretan-deretan anak tangga yang disusun dari batu, dan bentuk susunannya juga cuma seadanya aja Wak, ngikutin kontur tanah. Jadi ada yang miring, ada yang berkelok, dan ada yang tingginya nggak sama ya, ala kadarnya lah itu si tangga ini. Yang penting bisa lewat. Nah keberadaan tangga itu betul-betul sangat-sangat penting untuk menjadi akses warga menuju ke sungai. Soalnya dulu tuh Nat, mereka tuh belum punya air bersih yang langsung ngalir ke rumah. Jadi buat kebutuhan sehari-hari kayak minum, nyuci baju, nyuci piring, mandi, buang air itu ya, semuanya masih dilakukan di sungai. Suasana di sungai pun hampir selalu ramai Wak. Biasanya yang paling ramai itu sekitar jam setengah 4 Nat sampai jam 5 sore. Semua warga kampung ngumpul lah jadi satu di sana, mulai dari bapak-bapak yang lagi mancing di situ, ibu-ibu yang nyuci juga di sana, dan anak-anak yang asik berenang. Nah supaya kerumunan warga ini nggak berpusat di satu tempat aja, akhirnya warga pun membagi aliran sungai itu menjadi beberapa spot. Nah spot ini mereka sebutnya dengan istilah tampian. Di tiap-tiap wilayah kampung tuh punya tampian masing-masing Wak. Warga yang tinggal di wilayah barat biasanya akan pergi ke tampian yang kita sebut aja namanya tampian raga. Terus warga yang tinggal di wilayah timur Wak biasanya akan pergi ke tampian urip, dan yang warga tinggal di wilayah selatan dia akan pergi ke tampian laya. Jadi laya, urip, raga, di situ lah dibagi-bagi. Nah pembagian spot tampian ini dipilih berdasarkan area sungai yang memang paling dekat sama pemukiman warga. Kalau Nining, kalau Wak kita sendiri nih biasanya akan pergi ke tampian raga Wak. Ini adalah spot yang memang paling dekat kali dari rumahnya, dan dia sama teman-temannya suka main-mainnya di situ gitu. Tapi walaupun kayak gitu, sebenarnya diam-diam Wak, Nining ini udah ngerasa nggak tenang. Kalau hantu keke itu tiba-tiba muncul waktu aku lagi main di sana gimana? Itu pikir si Nining kan. Nah warga kampung di sana tuh Wak percaya kalau hantu keke ini memang sering ngeganggu orang yang lagi di sungai. Bahkan seramnya lagi konon per berapa tahun sekali gitu Nadia. Itu tuh dia suka nyari tumbal, kata si Wawa. Tapi ini tuh bukan tumbal untuk pesugihan Wak, melainkan murni untuk kesenangan si penghuni itu aja, katanya gitu. Dan biasanya kalau dia mau ngegangguin orang-orang yang lagi di sungai itu, hantu keke ini akan menampakkan wujudnya dalam bentuk tadi tuh, gumpalan rambut yang ngambang di permukaan air. Jadi nggak kelihatan itu badan atau mukanya, nggak kelihatan. Jadi betul-betul cuman gumpalan rambut aja tuh di air. Tapi kalau misalnya dia lagi nyari tumbal, katanya dia akan nampakin wujud dengan wujud yang berbeda, bukan gumpalan rambut lagi Wak, tapi akan berbentuk macam tikar pandan. Tikar nyaman tuh. Nah tikar ini akan ngambang tuh di permukaan air kayak lagi hanyut aja, ngikutin arus sungai kan. Dan kalau misalnya dia ini, si tikar ini lewat samping badan orang, dia bisa langsung digulungnya orang itu, terus diseretnya lah si orang ini langsung ke dasar sungai. Ngeri kan? Nah makanya orang-orang tua di sana termasuk bapak ibu aku juga nanti sering tuh berpesan ke kami dari kecil, kalau main-main di sungai hati-hati kalian ya. Kalau misalnya kalian nemu atau ngelihat ada gumpalan air, rambut, ada tikar yang hanyut, jangan kau dekat, langsung kau keluar dari apa tuh keke itu, hantu keke. Ya, itu selalu dari kecil aku diingetin kayak gitu. Kawan-kawan aku juga diingetin kayak gitu semua. Nining selalu ingat pesan itu baik-baik Wak. Tiap kali aku ke sungai Nat, aku selalu merhatiin tuh ada nggak nih gumpalan rambut di atas air, atau ada nggak nih tikar. Betul-betul diamati dulu nih. Tapi ya itu, walaupun udah hati-hati, sayangnya apa yang dia takutkan terjadi. Nah ini kita masuk ke cerita pertamanya ya Wak ya. Nah jadi Wak ceritanya, hari itu masih di tahun 2010, Nining ini mau berenang di sungai sama kawan-kawannya, ada Asih, ada Wulan gitu kan. Seperti biasa mereka mainnya di tampian raga, tampian yang paling dekat dari rumah kami. Mereka berangkat sekitar jam 5 sore karena sengaja milih waktu yang biasanya ramai gitu loh. Jam 5 lah mereka datang. Tapi waktu mereka sampai sana, entah ngapa sepi pula Nat. Nining bilang, Wak kalau misalnya sepi kayak gini jadi seram di sini, udah kita pindah ke tampian sebelah aja yuk. Yo, nggak enak pula ini kalau misalnya sepi-sepi, takut aku. Kita ke tampian urip aja yuk, biasanya di sana lebih rame. Ayo udah yuk, pergilah nih mereka ke lokasi tampian urip. Lokasi tampian urip ini Wak nggak terlalu jauh dari tampian raga, dan buat sampai ke sana mereka tinggal jalan aja itu, nyusurin tepi sungai. Nah di sepanjang sungai itu banyak ditumbuhi pohon-pohon asem Jawa, dan tiap kali angin tuh bertiup Nat, itu daun-daun yang kering tuh langsung bergugur tuh, jatuh tuh ke tanah. Nah, pas ngelewatin deretan pohon asem ini, entah kenapa Nining tiba-tiba merinding. Kok hawanya dingin kali ya?
Dingin. Apa karena udah sore? Nining tengoklah ke sekitar kan. Nah, waktu dia noleh ke arah pohon asem itu, Kak, salah satu pohon asem di sana, dia tiba-tiba sadar. Kata orang kampung, kan di sini angker weh. Katanya kemarin ada yang habis ngeliat kuntilanak. Pantesan hawanya nggak enak katanya. Kau bahas pula di sini. Udah cepat aja jalan lah. Nggak usah lama-lama di sini kata si Nining kan. Seolah merasakan hal yang sama, Wak. Kawan-kawan di sini Nining pun langsung juga ikutan jalan cepat tuh. Ngikutin si Nining nih. Udah nggak usah macam-macam dah. Jalan. Nyampe lah mereka nggak lama kemudian di Tampian Urip. Untungnya di sana ramai. Selain ada ibu-ibu yang lagi nyuci, masih banyak juga ada beberapa anak-anak yang berenang dan juga main air, Wak. Ngelihat itu, Nining sama teman-temannya langsung lupa tuh sama merinding dia di pohon asem. Mereka pun langsung ikutan nyebur ke sungai dan berbaur sama yang lain. Nah, di antara sekian orang yang lagi berenang atau main-main air sore itu, Wak, 2 di antaranya kawan sekolah aku, namanya Ujang Asep, laki-laki nih dua-duanya. Mereka waktu itu kulihat lagi terjun ke sungai dengan cara lompat dari atas batu besar, ada batu besar di situ kan. Ngelihat itu, Nining, Asih sama si Wulan FOMO, pengen nyobain juga. Akhirnya mereka bertiga naik juga lah ke atas batu itu. Ngantri nih, Wak, sama si Asep sama si Ujang kan. Antri mau lompat. Nah, di situ ternyata Ujang sama si Asep ini nggak lompat satu-satu. Mereka mau lompat barengan gitu kan. Nah, jaga-jaga nih. Nah, siap ya, Wak ya? 1, 2, 3. Dah, lompatlah mereka biur berdua nih. Ngelihat itu, wih, seru kali. Nining udah nggak sabar aku, Tapi pas aku udah mulai mau ancang-ancang nih sama kawan aku berdua kan, tiba-tiba ada yang teriak. Tolong, ada yang tenggelam tuh, tolong, katanya. Teriakan itu langsung mengalihkan perhatian semua orang yang ada di sungai. Aku bertiga pun langsung, siapa? Langsung tengok ke bawah. Ternyata yang tenggelam Ujang. Ujang tenggelam tuh, Ujang tenggelam, kata si Nining. Dari atas batu tuh dan aku bisa ngelihat kepala si Ujang tuh hilang timbul di permukaan air tuh. Tapi dia tenggelam sendiri. Asep aman-aman aja. Yang ada Asep juga ikutan teriak minta, tolongin Ujang. Cuman anehnya di sini, Nat, ya, lokasi tempat si Ujang tenggelam itu tuh bukan area sungai yang dalam, itu cuma sebatas dada orang dewasa aja. Arusnya juga nggak begitu kencang dan itu udah jadi spot biasa ibu-ibu nyuci. Ditambah lagi Ujang nih jago berenang, dia badan dia juga ada tinggi. Masa ini bisa tenggelam di situ gini-gini kepala ya? Meski ini udah jelas janggal, Wak, tapi orang-orang nggak mikir sampai sejauh itu. Waktu itu kan sama-sama ikutan panik kan. Mereka semua panik dan cuma fokus tuh gimana caranya nyelamatin si Ujang ini. Tarik si Ujang. Nah, nggak lama setelah sadar si Ujang itu tenggelam, Wak, di situ ada ibu-ibu. Nah, posisi ibu itu tuh lagi di dalam air, lagi nyuci dan dia paling dekat sama si Ujang. Akhirnya dia ikut langsung lah kan narik si Ujang ini. Ibu itu duluan. Nah, waktu si ibu nih coba tarik tangan kirinya si Ujang, Wak, kata si ibu itu badan Ujang tuh berat kali. Jadi macam ada yang narik tangan kanannya gitu loh. Jadi di sini macam tarik-tarian. Kayak gitu, nggak bisa ibu tuh narik terus ditarik lagi dari dalam, ditarik lagi dari dalam. Paniklah si ibu, tolong, ada yang narik dia nih. Orang-orang pun langsung ikut terjun juga ke sungai itu untuk narik badannya si Ujang. Berebut-rebutan tuh, Wak. Dan akhirnya setelah susah payah, untungnya Ujang berhasil dikeluarin dari dalam sungai. Waktu itu Ujang udah gak sadar, Wak, tapi masih bernapas untungnya. Dah, orang-orang pun langsung nyoba ngasih pertolongan pertama. Ditekan-tekan dia dadanya si Ujang nih kan, tas, terus gak lama, sadarlah si Ujang, muntah-muntah dia. Itu udah busa semua keluar. Cairan-cairan putih kayak gitulah. Dah, pelan-pelan untungnya Ujang udah mulai membaik. Jadi selagi kondisi Ujang ini udah aman, mereka nggak mau mikir yang aneh-aneh gitu kan, Wak. Warga pun langsung nganterin si Ujang pulang ke rumah. Habis itu Nining, Wulan sama Asih, dah jangan balik lagi ke Tampian itu. Balik aja kita. Takut pula nanti kayak Ujang kejadian lagi gitu. Balik kita yuk. Ayo kata kawan-kawannya. Sepulang dari sana, Nat, aku udah nggak tahu lagi tuh gimana keadaan Ujang. Tapi selang beberapa hari kemudian tersebarlah berita di kampung tentang penampakan mengerikan yang muncul tepat di malam setelah Ujang tenggelam. Jadi Ujang tenggelamnya sore, malam ada kejadian. Tapi bukan Ujang yang kena, Wak. Ini ceritanya. Jadi cerita itu berasal dari warga yang tinggal di dekat Tampian Urip, tempat si Ujang itu tenggelam tadi. Nah, di malam itu semua warga udah pada tidur seperti biasa ya kan. Tapi memasuki tengah malam, Wak, sepasang suami istri yang bernama Pak Dadang dan Bu Imas tiba-tiba kebangun. Gegar rumah mereka bergetar. Ini FYI mereka ini rumah Pak Dadang Bu Imas ini yang paling dekat kali sama sungai itu, ya. Bergetar. Pak, gempa. Astagfirullahaladzim, ya bu. Ayo cepat keluar. Nah, pas mereka mau keluar, Pak Dadang sadar. Kok ada yang aneh? Bu, bentar Bu. Ini kayak bukan gempa, Bu. Coba Ibu dengerin suaranya, katanya. Waktu itu dinding jendela mereka masih bergetar ya, Wak ya. Coba denger dulu. Dan pas Ibu Imas ini coba menajamkan pendengarannya, Bu Imas langsung, Pak, itu suara langkah tuh, Pak. Suara kaki melangkah. Kan? Ya kan, Bu? Suaranya macam dari sungai, Bu. Langkah kaki
siapa yang suaranya sampai sebesar, seberat dan sampai bikin gemetar ini? Di situ perasaan mereka berdua dicampur aduk antara mereka takut tapi mereka penasaran juga, Wak. Akhirnya mereka tetap bertahan di dalam rumah sambil nunggu suara langkah kaki itu pergi. Udah, diam di sini dulu. Jangan keluar. Tapi bukannya pergi, Wak. Yang ada suara itu malah terdengar makin dekat ke arah rumah mereka. Nah, area pemukiman warga ini, Wak, letaknya kan lebih tinggi dari sungai kan. Nah, buat naik ke pemukiman ini, warga harus ngelewatin deretan anak tangga itu dulu ya kan. Nah, suara langkah kaki yang mereka berdua dengar ini juga sama. Siapapun yang lagi melangkah ini seolah-olah lagi naikin anak tangga satu persatu dari bawah sungai menuju ke atas, menuju ke rumah mereka yang paling dekat dari situ. Makin panik lah Bu Imas. Pak, ini suaranya ngarah ke sini nih, Paknya kayak deng gitu-gitu, Wak. Bapak juga nggak tahu, Bu. Udah Ibu tunggu sini biar Bapak cek dulu. Pak Dadang mau ngecek. Di situ ketakutan juga Pak Dadang. Cuman macam mana dia harus berani ini buat ngecek langsung itu kan lewat pintu belakang yang memang menghadap langsung ke sungai itu. Dan pas pintunya sedikit dibuka, Wak. Kalian tahu apa yang ditengok sama Pak Dadang? Gumpalan rambut di air Nadia? Bukan. Tikar yang ini Nadia? Bukan. Yang Pak Dadang lihat adalah sosok berbentuk kepala, hanya kepala, dengan rambut tebal dan super panjang kali sampai Pak Dadang tuh nggak ngeliat ujung rambutnya itu di mana. Dan sosok itu betul kepala aja, Wak. Dia nggak ada badan, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Dan posisi bukanya nih, kepalanya ini ngadap ke tanah, jadi nempel ke tanah. Dan dia bergerak macam melata macam ular, nggak melangkah, orang nggak ada kaki. Dan sosok itu udah nyampe di halaman belakang rumah mereka, Wak. Posisinya nggak terlalu jauh dari tangga yang dipakai untuk turun ke sungai. Pak Dadang yakin betul kalau suara langkah kaki yang sampai bikin rumah getar itu tuh, itu tuh suara si sosok itu. Walaupun Pak Dadang ini juga heran, kenapa kok suaranya bisa sekencang itu? Padahal dia nggak punya kaki loh. Tapi dia melata kan, Wak. Suaranya macam suara napak. Di situ Pak Dadang nggak sempat mikir kenapa bisa kayak gitu. Sekedar ngelihat wajah dari sosok itu aja nggak bisa, orang muka itu lungkup kok. Tapi karena sosok itu tuh punya rambut yang tebal, panjang ya kan. Pak Dadang yakin kalau inilah dia wujud asli hantu keke itu. Si hantu air yang selama ini sering kali neror mereka. Ini wujud aslinya berarti. Pak Dadang langsung ditutup pintu kan, dia langsung nyamperin Bu Imas. Ini dinding tuh masih bergoyang, Wak. Ya Allah, Bu. Di luar ada hantu keke. Hah? Hantu sungai itu, Pak? Apa dia naik ke sini? Kan biasanya cuma di sungai. Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi mungkin dia marah karena kejadian tadi sore. Dia kan memang sering nyari tumbal, Bu. Bisa jadi Ujang yang tenggelam tadi itu udah ditargetin untuk jadi tumbal dia. Tapi Ujangnya malah selamat, nggak terima. Mungkin dia nggak, Bu. Berarti dia naik ke sini buat nyariin Ujang nggak, Pak? Bisa jadi, Bu. Nah, semoga Ujang nggak kenapa-napa ya, kata si Pak Dadang. Udah akhirnya Pak Dadang sama udah. Bidik kita gimana, Pak? Udah diam aja sih, Bu. Baca-baca doa aja. Diamlah itu di dalam rumah berdoa, dan untungnya nggak berapa waktu kemudian dinding rumah mereka pelan-pelan berhenti gemetar. Sosok atau suara langkah kaki yang tadi menggema pun itu udah mulai terdengar macam menjauh dan betul-betul hilang. Waktu hilang, Pak Dadang ngecek lagi ke belakang, udah nggak ada lagi sosok itu, Wak. Barulah agak tenang dikit ya kan. Alhamdulillah udah pergi dia, Pak. Nah, semua kejadian ini, Wak, mulai dari Ujang yang tenggelam sampai sosok hantu keke yang naik ke permukaan itu, pastinya langsung heboh lah di kampung itu. Walaupun Ujang selamat dan kondisinya juga berangsur-angsur pulih, Wak, warga tetap aja ketakutan. Pasti mereka nggak mau juga kan kejadian ini tuh keulang lagi. Tapi sayangnya 2 tahun kemudian Nadia, apa yang kutakutin terjadi. Dan kali ini korbannya bukan warga, aku, Nining. Nining yang jadi korban. Jadi, suatu hari di tahun 2012 ini, Wak, Nining baru aja pulang dari main sama kawan-kawannya. Ada Dewi, ada Ani, ada Nisa, pokoknya mereka berempat lah. Nah, waktu itu baru sekitar jam 5 sore. Nah, di tengah perjalanan pulang, mereka bilang, mumpung masih jam segini, kita mampir ke sungai, yuk, katanya. Ayo, kita ke tampian mana? Laya aja lah, yuk, searah soalnya. Biasanya juga di sana rame juga nih jam segini. Oke, ayo, gitu. Dah, kira mereka berempat pun jalan lah itu beriring-iringan menuju ke tampian Laya. Dan sesuai dugaan, suasana di sana waktu sore itu emang cukup rame, Wak. Ada bapak-bapak mancing, ibu-ibu nyuci, anak-anak berenang, gitu lah. Dan kebetulan di sana ada rakit dari batang bambu, dan itu biasa dipakai bebas, boleh pakai aja kalau lagi nggak ada pakai lah. Jadi di sini Nining sama kawan-kawannya mau main di rakit itu, jadi nggak mau nyebur ke sungai. Nah, pergilah ke sana main di rakit. Tanpa terasa setengah jam pun berlalu, udah 5:30 nih. Setelah puas main-main air seadanya, Nining, Nisa sama Ani akhirnya nepi lah ke pinggir pakai rakit itu, Wak. Sementara si Dewi masih duduk-duduk di rakit. Posisinya juga si rakit ini nggak begitu jauh dari tepi sungai, Wak, ya. Ini mereka udah keluar dari sungai, Dewi masih duduk di rakit. Terus nggak lama kemudian, waktu Nining, Nisa sama si Ani ini baru aja nginjain kaki di daratan, tiba-tiba mereka dengar ada suara orang lompat dalam sungai, buar gitu kan. Mereka toleh ke belakang. Rupanya yang nyebur itu siapa? Si Dewi, kawan mereka yang lagi duduk dekat apa itu. Wih, ngapa dia berenang? Orang kita udah mau pulang ya kan. Rupanya dia bukan mau berenang, Wak.
Justru di situ si Dewi ini kelihatan macam susah payah mau keluar tuh loh. Sampai kepalanya muncul hilang dari permukaan air. Tolong kata dia kayak gitu. Tenggelam si Dewi. Orang-orang sungai juga nggak tolongin. Di situ Nining, Ani sama Nisa panik juga. Dewi. Nah spontan di sini Nining ikut nyebur ke sungai Wak untuk nyelamatin si kawannya. Tapi Nat sayangnya bukannya selamat, malah aku yang ikut tenggelam juga. Di sini aku yakin kali ucapan yang dibilang sama ibu waktu Ujang itu betulan nyata. Memang aku ngerasa betulan macam ada orang yang nyengkram kaki aku. Ini aku kaki bukan tangan. Kaki aku tuh dicengkram ke dalam air tuh, berasa. Ya Allah, hantu keke nih. Keke ini. Ya Allah tolong. Itu berasa Nat. Itu berasa katanya macam ditarik orang macam itu tuh Nat. Sungai itu gak dalam, sedadaku. Waktu itu aku udah gak kepikiran lagi sama si Dewi. Padahal Dewi mau aku selamatin kan. Bahkan suara teriakan orang-orang minta tolong pun itu udah gak kedengar lagi di telinga aku tuh Nat. Tolong, tenggelam lagi, gak kedengeran. Nining cuma dengar suara gemuruh air sungai yang lagi nyeret-nyeret badannya. Dan pelan-pelan, wah ini badannya si Nining ini ke bawah arus sampai ke tampian urip, ke tampian sebelah. Di situ entah berapa kali kepalanya aku tetap prosok dalam sungai, muncul lagi tuh tolak terus kan. Banyak kali air ketelan tuh Nadia, aku nggak bisa nih aku. Tolong kayak gitu. Dan selama aku terseret itu cengkraman di kakiku kerasa makin kencang. Tuh udah nggak punya tenaga lagi aku buat ngelawan tuh Nan. Di situ tuh di satu titik aku udah kayak macam pasrah nih, mati aku abis ini. Jadi tumbal aku di sini nih. Emang betulan udah berasa kaki itu ditarik. Udah pasrah aku. Biarin aja badanku, nah suka hati kalau badan sini Nining ngambang ngikutin arus. Terus di detik-detik terakhir waktu Nining aku udah ngerasa aku udah menyucem pingsan tuh Nan, pertolongan akhirnya datang. Nining ngerasa ada sepasang tangan yang ngangkat badan dia keluar sungai Wak. Di situ pandangan aku udah kabur kan. Nah, siapa yang nyelamatin aku nih? Aku nggak bisa ngelihat dengan jelas siapa yang nolong aku waktu itu. Yang penting aku berhasil keluar dari sungai itu. Waktu keluar itu barulah dia tahu kalau yang nolongin dia adalah Pak Dadang, lakinya Bu Imas tadi tuh loh, warga yang pernah ngeliat langsung wujud hantu keke itu gimana. Kan juga rumahnya sampingan, belakang-belakangan sama Tampian Urip kan Wak. Pak Dadang langsung bawa ke tepian dan ternyata di situ alhamdulillah juga Dewi selamat Wak. Yang lain langsung ngerumun, ya Allah Neng, nggak apa-apa kalian aman kan gitu. Neng sama si Dewi dalam anaknya. Udah kehabisan tenaga aku, nangis juga aku. Segala macam. Terus nggak lama mereka pun diantarlah balik ke rumah masing-masing. Nah tepat di malam hari setelah Nining dan Dewi itu tenggelam Wak, katanya hantu keke ini naik lagi tuh ke area pemukiman warga. Dan kejadiannya persis macam dialami Pak Dadang sama Bu Imas 2 tahun lalu itu Nan. Ada warga yang memang tinggal di sekitar Tampian Laya, tapi kalau ini kan di Tampian Urip si Bu Nanang pula Pak Dadang kan. Nah ini naiknya ke Tampian Laya. Nah, mereka dengar sama kayak Pak Dadang dengar. Ada suara langkah kaki berjalan naik ke sungai. Nah mereka mudah menduga kalau mungkin itu hantu keke lagi marah karena Nining sama si Dewi itu selamat di malam setelah aku selamat itu Nat. Nah sejak ngalamin kejadian mengerikan itu, Nining sama teman-temannya jadi nggak berani lagi kami main ke sungai Nadia. Dan seiring berjalannya waktu, warga kampung juga sudah mulai meninggalkan sungai itu karena sekarang sudah ada air bersih yang langsung mengalir ke rumah kami. Tapi biarpun memang udah jarang main ke sungai Nat, warga masih percaya kalau hantu keke ini masih ada di sana. Bahkan katanya dia tuh juga masih sering juga nyari tumbal. Tapi kali ini korbannya bukan warga kampung mereka Wah. Katanya orang luar kampung yang lagi main di sana biasanya suka digituin lah gitu. Tapi nggak tahu, Allahualam. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Nining yang berkaitan sama sosok urban legend di kampungnya. Ini tuh salah satu sosok yang penampakannya tuh paling seram gak sih Wak? Pas lagi di sungai dia cuma nyerupain gumpalan rambut, nyerupain tikar bahkan ya kan. Tapi waktu di daratan nih kok bisa berubah kayak gitu ya. Kepala buntung, kepala aja ya kan, nggak tahu lah buntung apa, pokoknya dia kepala aja tapi rambutnya panjang. Dia nggak terbang, dia nggak tegak, ya lah dia nggak ada kaki, tapi dia ngadap ke tanah gini kan berarti kan, gitu kan. Sampai sekarang warga kampung aku nggak ada yang tahu apakah wujud atau wajah sosok hantu itu lebih mirip ke laki-laki kah, ke perempuan kah, karena itu tadi wajahnya nempel ke tanah. Tapi kalau misalnya sampai kelihatan, ngapa aku tanya-tanya, mau tahu kok gimana mukaku, kata si keke kan, dia langsung kayak gitu, panik juga tuh pasti warga. Tapi apapun itu, kisah ini tuh ngasih pelajaran ke kita semua untuk tetap selalu hati-hati. Makhluk ciptaan Tuhan itu bukan cuma kita aja ada banyak juga makhluk lain yang juga tinggal di bumi ini. Jadi kalau misalnya kita lagi berada di tempat-tempat macam di sungai kah, hutan kah, gunung kah, atau di tempat-tempat lain yang masih alami, kita harus selalu jaga sikap dan juga berhati-hati Selalu perhatikan sekitar supaya kita terjaga dari bahaya. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada yang relate dulu waktu aku pernah bawain kisah tentang hantu tikar. Kurang lebih ini memang sama, tapi di sini sebutnya hantu keke. Aduh, aku dari tadi menahan-nahan supaya tidak bercanda.
Aku langsung ingat Fajar Sad Boy.